bagaimana kemarin cara mengontrol marah-marah yang sudah kita pelajari, Ibu? Yang pertama ada dengan berfasila, lalu yang kedua dengan mengumpulkan. Nah, dengan teknik tersebut apakah Ibu kemarin sudah mempraktikannya? Sudah sus. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mempraktikannya? Terima kasih sus. Ibu, kalau begitu Ibu sudah mulai bisa mengontrol marah Ibu ya. Tapi apakah Ibu masih sering berbicara kasar atau membentak-bentak orang lain? Masih sus. Dari Ibu, berarti kita harus melatih hal tersebut ya Ibu, supaya Ibu kedepannya bisa berbicara dengan lebih baik dan juga tenang dengan orang lain. Nah, sesuai dengan janji kemarin ya Ibu, kita akan latihan berbicara dengan baik. Tujuannya supaya Ibu saat berbicara dengan orang lain itu tidak terasa emosi atau Ibu membentak ataupun berbicara dengan kasar. Kita akan melakukan latihan ini di sini saja ya Ibu, selama kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Baik, kalau begitu, sebelumnya apakah Ibu nyaman dengan Ibu seperti ini? Nyaman sus. Baik Ibu, langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk pengertian sendiri ya Ibu, berbicara adalah kemampuan menyampaikan pesan yang jelas dan juga baik antara satu orang dengan yang lain. Tujuannya adalah memberikan informasi dan juga mengelola emosi dan ekspresi seseorang. Nah, untuk berbicara ini termasuk teknik mengelola marah. Tujuannya itu supaya Ibu saat berbicara dengan orang lain itu bisa tenang dan juga tidak mendekat. Nah Ibu, untuk caranya itu ada 3. Yang pertama, Ibu bisa meminta tolong atau meminta maaf dulu dari orang yang berbicara, seperti kayak misalnya permisi Mbak, Mas, Pak, atau Ibu mohon maaf saya tolong atau saya berbicara dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui apakah orang itu mau atau tidak. Jangan Ibu meminta tolong atau menyuruh orang dan marah-marah seperti tolong itu dong, ambilkan itu seperti itu. Mungkin untuk sebagian orang itu bisa menimbul perasaan itu ya Bu. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menolak dengan baik. Jika ada seseorang yang menyuruh Ibu untuk melakukannya tapi Ibu tidak bersedia, Ibu bisa mengatakannya dengan seperti ini. Maaf ya, saya tidak bisa melakukannya, coba minta tolong dengan yang lain atau lainnya seperti itu ya Ibu. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan besar. Jadi jika ada orang lain yang memperlakukan Ibu dengan hal yang buat Ibu besar, Ibu bisa bilang seperti ini. Kalau jangan katakan atau jangan berbicara seperti itu, hal itu bisa membuat saya marah atau kesal atau sebagainya. Pokoknya Ibu bisa menolak dengan kata-kata juga yang halus yaitu jangan Ibu melawan atau membalas dengan kata-kata kasar juga, karena bisa menimbulkan pergaulan antara Ibu dengan orang lain itu Bu. Apakah Ibu mengerti? Nah Ibu, karena sudah ada 3 cara tadi, yang pertama yaitu meminta tolong atau meminta maaf, yang kedua yaitu menolak dengan baik, dan yang terakhir ada mengungkapkan perasaan kesal. Dari 3 tersebut, kalau Ibu bisa lakukan ya. Nah Ibu, dari ketiga tersebut, coba mari kita lakukan praktik pertama, yaitu kita dengan baik tanpa marah, seperti minta tolong atau minta maaf. Coba Ibu bisa katakan. Misi sus, boleh minta tolong ambilkan beras itu. Nah, baik Ibu, boleh, saya akan ambilkan. Bagus Ibu. Baik Ibu, yang kedua yaitu tolak dengan baik. Seperti misalnya saya minta tolong Ibu, Bu tolong cucikan baju saya ini ya, seperti itu. Coba Ibu, bagaimana cara menolaknya? Mohon maaf sus, saya tidak bisa. Coba sus minta tolong ke yang lain. Baik, mohon maaf ya Ibu, sudah melewati. Tidak sus. Nah, bagus Ibu, seperti itu. Ibu yang terakhir yaitu mengungkapkan perasaan kesal. Kalau misalkan ada orang lain atau siapapun itu yang mengomentari hidup Ibu atau penampilan Ibu, seperti contohnya seperti ini. Bu, kok makannya kebesaran sih Bu? Nah, coba bagaimana cara Ibu mengungkapkan kesalahan itu supaya orang itu tahu. Ya tidak apa-apa, karena kan saya mau saya merasa nyaman. Tolong tidak saya bicara seperti itu lagi karena akan membuat saya kesal dan marah. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, seperti itu ya Ibu. Kalau misalnya Ibu dalam sehari-hari ada seseorang yang berkata seperti itu atau berlaku sesuatu yang ingin membuat Ibu marah, nah Ibu bisa melakukan teknik berbicara dengan baik dengan 3 cara tadi. Ingat-ingat ya Ibu, cara yang pertama apa Ibu? Meminta tolong dengan baik dan benar. Ya, yang kedua. Menolak dengan halus dan tidak marah-marah. Bagus, yang ketiga Ibu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, nanti atau kedepannya jika ada yang seperti itu, Ibu bisa mempraktikannya ya Ibu. Bagus Ibu, karena sudah selesai, hanya sampai di sini saja. Untuk evaluasinya Ibu sudah sangat bagus, sudah mengerti dan juga besok kita akan melakukan pertemuan terakhir, yaitu dengan teknik mengontrol marah dengan minum obat. Nah, untuk waktunya kita mengambil 5 menit saja. Di sini tempatnya akan bersedia. Jadi, baik kalau
Baik Ibu, kalau begitu saya izin permisi Ibu. Jangan lupa tukar lamarannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.